Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang patut kita syukuri. Sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kemudahan di dalam setiap langkah kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlebih lagi tinggal hitungan hari kita insyaallah ta'ala akan masuk kepada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan taufiknya untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan dengan sehat walafiat dan dengan kemampuan iman serta istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan kepada orang-orang yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita sudah sampaikan bahwasannya tema kita hari ini insyaallah ta'ala adalah ciri-ciri ahlus sunnah dalam persoalan akidah, yang mana kita semua tahu bahwasannya setiap kelompok di dalam Islam mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Yang satu mengaku ahlus sunnah, yang satu mengaku ahlus sunnah, semuanya mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu kita perlu tahu siapa ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ahlus sunnah wal jamaah atau ahlus sunnah, maka di sana dari segi bahasa ada ahlu dan ada sunnah. Ahlu ini kita tahu bahwasannya di dalam bahasa kita pun kita terjemahkan sebagai ahli, yakni sesuatu yang melekat pada seseorang. Kalau kita katakan ahlul Quran, maka Quran adalah sesuatu yang melekat pada dirinya. Kalau kita katakan dia ahli masak, berarti memasak itu adalah sesuatu yang melekat pada dirinya, dan seterusnya. Maka ahlu sunnah berarti seseorang yang yang mana sunnah itu melekat pada dirinya. Nah, kemudian ada kata sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah di sini? Karena sunnah banyak maknanya. Dimaknai sebagai ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin, sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik ucapannya, wa af'al atau perbuatannya, wa taqrirat atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau fisik beliau, atau juga akhlak beliau. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkadang sunnah juga dimaknai sebagai ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqab tarikuhu. Yakni sesuatu dalam hukum syariat yang kita tahu bahwa ada 5, ada sunnah, maka lawan daripada kata makruh. Maka sunnah ini adalah sesuatu yang kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala, dan kalau kita tinggalkan maka kita tidak mendapatkan dosa. Ini juga makna daripada sunnah. Kemudian makna yang ketiga juga adalah sunnah, yaitu lawan daripada kata bid'ah. Kalau kita katakan dia sunni, maka yang satu lagi bid'i. Dia ahlu sunnah, maka dia ahlu bid'ah. Maka ini diantara nama-nama sunnah. Dan di sana juga ada makna sunnah, yaitu akidah. Sebagaimana para ulama di dalam kitab-kitab mereka menamakan akidah sebagai as-sunnah. Seperti misalnya
Usul Sunnah karangan Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian juga ada As-Sunnah karangan anak beliau Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Ya, maka makna sunnah ini banyak. Makna sunnah banyak. Kemudian kalau kita ditanya, maka apa maksud daripada Ahlus Sunnah? Maka secara umum, Ahlus Sunnah adalah orang yang senantiasa, ya makna-makna tadi yang kita sebutkan itu melekat pada dirinya. Ya, baik itu berupa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau itu dimaknai sebagai akidah, atau dimaknai juga sebagai ya hukum syariat tadi, al-ahkam at-taklifiyah yang 5, maka di antaranya ada sunnah yang senantiasa mereka luzum, senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka secara umum mereka adalah ahlu sunnati wal jamaah. Tetapi dalam kajian kita kali ini, maka kita lebih ya spesifik dan lebih dalam pendekatan masalah akidah. Dalam masalah akidah. Maka ahlu sunnah wal jamaah, ya mereka adalah orang-orang yang mengambil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menerapkan berbagai macam keyakinan yang ada di hati mereka, kemudian dalam perbuatan mereka, dan juga dalam perkataan mereka. Maka itulah ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian Nabi SAW juga dalam sebuah hadis mengatakan, وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ. Umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ. Setiap mereka masuk neraka, kecuali satu. Ya, maka Nabi SAW ditanya oleh para sahabatnya, Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah SAW? Ya, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan yang aku dan para sahabatku berjalan. Artinya mereka yang mengikutiku dan mengikuti para sahabat Nabi SAW. Nah, kemudian kalau kita ditanya, kenapa penting kita mengetahui ciri-ciri ahlu sunnati wal jamaah? Kenapa? Di zaman sekarang kita perlu mengetahui ya ciri-ciri daripada ahlu sunnati wal jamaah. Karena sudah banyak ya tersembunyi kebaikan atau kebenaran di hati kaum muslimin dan sudah tercampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Sehingga kalau kita tidak mengetahui ciri-ciri ahlu sunnati wal jamaah, kita tidak punya al-furqan. Yang mana dengan al-furqan ini kita tahu bahwasannya ini adalah sunnah, ini adalah bid'ah, ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tauhid, ini adalah syirik, ini adalah taat, ini adalah maksiat. Ya, maka dengan kita mengetahui ciri-ciri daripada ahlu sunnah, maka kita bisa membedakan ya mana amalan-amalan yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan Al-Furqan ini ya kita tahu mana bahwasannya amalan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita sebagai umatnya dan mana amalan yang mesti kita jauhi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang-orang musyrik mendapatkan kabar kenabian bahwasannya ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian mereka Allah berikan Al-Furqan ini, dan sebagian mereka tidak diberikan Al-Furqan. Sebagian mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mengetahui bahwasannya mana yang sihir, ya, mana yang mukjizat. Sehingga dengan itu mereka akhirnya kemudian masuk Islam. Sebagian mereka tidak tahu mana yang sihir, mana yang mukjizat, mana yang penyihir, mana yang nabi, mana yang rasul, mana yang seorang syair, mana yang seorang rasul. Maka dari sini kita tahu bahwasannya siapa yang diberikan Al-Furqan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tandanya Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran, fama lahu min nur." Dan siapa saja yang tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Ya. Di tengah gelapnya
jalan yang ditempuh oleh seseorang, maka untuk sampai kepada tujuan dia butuh cahaya. Ya. Maka Al-Furqan ini, nur yang Allah berikan, ilmu yang Allah berikan, ini merupakan cahaya, yang dengan cahaya itu kemudian kita bisa sampai kepada tujuan kita. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada pembahasan terkait ciri-ciri ahlu sunnah, maka ada poin penting yang ingin saya sampaikan, bahwasannya ketika saya katakan ahlu sunnah atau ahlul bid'ah, maka yang saya bahas adalah maksudnya perbuatannya, keyakinannya, penyimpangannya, bukan menghukumi secara personalnya. Karena hukum terhadap satu amalan dengan hukum orang yang melakukannya itu berbeda. Dan ini tidak boleh asal-asalan. Karena para ulama menuliskan, menyusun, meletakkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dan juga ada mawani yang harus dihilangkan. Hukum satu amalan, kita katakan ini amalan syirik, ini amalan tauhid, ini amalan sunnah, ini amalan bid'ah, maka ini hukum amalannya. Adapun orang yang melakukannya, maka tidak boleh serta-merta kita katakan dia ahlul bid'ah, dia ahlu syirik, dia ahlu al-ma'asiyah dan seterusnya, kecuali ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan juga ada penghalang-penghalang yang harus dihilangkan. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama, sehingga jangan sampai kita seperti khawarij, yang kemudian ketika kita melihat ada orang melakukan dosa besar, kita katakan ya kafir, wahai orang kafir. Maka ini adalah suatu kekeliruan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Dan ini juga yang terjadi di sebagian saudara kita yang melabelkan kita bahwasanya kita suka mengkafirkan, suka membid'ahkan, maka ini perlu penjelasan bahwasannya yang kita maksud adalah amalannya, keyakinannya, ya kepercayaannya, maka tidak kita hukumi orang-orangnya. Nah, adapun untuk menghukumi orangnya, maka ini adalah sesuatu yang lain dan perlu tabayun dan juga perlu terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama dan juga hilangnya mawani' atau penghalang-penghalang sehingga dia masuk ke ranah atau dikatakan sebagai ahlu syirik atau yang lainnya. Nah, kecuali orang tersebut ya sudah berlalu dan dia mati di atas keyakinan tersebut, kemudian para ulama sepakat atas kesesatan orang tersebut. Misalnya Wasil bin Atha, atau misalnya Jaham bin Safwan, nah, petinggi Jahmiyah. Wasil bin Atha, petinggi Mu'tazilah. Ya. Kemudian yang lainnya, maka ini kita katakan mereka merupakan orang yang berada dalam kesesatan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah wafat, sudah berlalu, dan mati di atas kesesatan tersebut. Dan para ulama sepakat atas kesesatan akidah yang mereka yakini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada sebuah hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama sebagai haditsul iftiraq, hadis perpecahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqatan." Dan umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah. Maka semuanya itu masuk neraka kecuali satu. Qila man hiya ya Rasulullah? Maka dikatakan, siapa mereka ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Ya. Mereka adalah orang-orang yang menapaki jejakku dan para sahabatku. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, wasataftariqu hadhil ummah atau ummati, umatku. Maka timbul pertanyaan, siapakah umat yang dimaksud oleh Nabi SAW?
Karena para ulama membagi umat itu menjadi dua. Ada ummatud da'wah yang mana mereka mendengar dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada mereka dakwah Islam, tetapi mereka tidak mau memeluk Islam. Maka mereka adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ummatud da'wah. Kemudian ada yang kedua, ummatul ijabah. Ya, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengar dakwah Islam, kemudian dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia masuk Islam, dia muslim. Maka dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini, barang siapa yang muslim maka dia ummatul ijabah. Ya. Umat yang menerima dakwah Islam, yang menerima dakwah Nabi kita ya sebagai nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan berpecah belah. Maka timbul pertanyaan, apakah perpecahan ini dalam masalah akidah atau dalam masalah fikih? Ya. Berpecah belah menjadi 73 golongan. Apakah kemudian yang dimaksud dengan perpecahan ini adalah perpecahan dalam masalah akidah atau dalam masalah fikih? Maka para ulama mengatakan sepakat bahwasannya yang dimaksud dalam hadis ini adalah perpecahan dalam masalah akidah, bukan masalah fikih. Maka tidak masuk misalnya ini madhabnya Hanafi, ini madhabnya Syafi'i atau Maliki atau Hambali, tidak masuk. Karena ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah fikih. Ya. Adapun perbedaan dalam masalah akidah, maka ini perpecahan yang madmum, perpecahan yang tercela, ya. Nah, maka yang dimaksud dengan perpecahan di sini adalah perpecahan kaum muslimin dalam masalah akidah. Intinya adalah perpecahan dalam masalah akidah dan bukan dalam masalah furu' atau dalam masalah fikih. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ya, kita mesti tahu bahwasannya setiap umat mengaku bahwasannya mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Yang Syiah mengatakan ahlu sunnah, yang Khawarij mengatakan ahlu sunnah, yang LDII mengatakan ahlu sunnah, yang Asy'ariyah mengatakan ahlu sunnah, yang Salafi mengatakan ahlu sunnah. Baik, yang mana yang benar ahlu sunnah? Maka mereka dikenali dengan ciri-ciri yang akan insyaallah ta'ala kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, di antara ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah akidah adalah ahlu sunnah tidaklah mengambil akidah mereka kecuali dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau berlandaskan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sana ada banyak kelompok dari kaum muslimin yang mengambil akidah mereka dari akal mereka. Mereka mengedepankan akal mereka dibandingkan wahyu yang Allah turunkan atau an-naql, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sana ada kelompok di antara kaum muslimin yang mengambil akidah mereka dari perasaan mereka, dari mimpi mereka, bahkan dari dongeng-dongeng yang tidak jelas sumbernya dari mana. Bahkan akidah ini kalau kita timbang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyelisihinya. yakni akidah yang diambil dari perasaan mereka, dari mimpi mereka, dari dongeng-dongeng mereka, itu menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak kita dengar akidah yang semacam diambil daripada mimpi-mimpi, dongeng-dongeng, yang mana itu semua bertentangan dengan
syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian ya yang merupakan istihza, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala atau mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di dalam cahaya yang terang benderang dan dia berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Asy-Syura, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh, yaitu Al-Quran, dengan perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, yang mana dahulu engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman, walakin ja'alnahu nura. Tapi kemudian kami jadikan dia sebagai nur, cahaya, nahdi bihi man nasha'u min ibadina, yang kami berikan hidayah kepada siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam surah Ali Imran ayat 103, Allah mengatakan, berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Ini agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, hablullah maksudnya adalah ya ahdullah. Ya, diartikan sebagai janji Allah atau dimaksudkan juga sebagai Al-Quran, yakni Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis Al-Harith ibn Al-A'war atau Al-Harith Al-A'war. Ya. An Ali radhiyallahu taala anhu, dari Ali radhiyallahu taala anhu marfu'an, secara marfu' fi sifatil Quran, dalam sifat Al-Quran. Ya, beliau mengatakan huwa hablullahil matin wa siratuhul mustaqim. Al-Quran ini adalah hablullah al-matin, ya, tali Allah yang kokoh dan juga jalannya yang lurus. Nah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis menyebutkan, taraktu fikum amrain, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyhi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tinggalkan untuk kalian semua wahai umatku dua perkara, dan kita tidak akan tersesat kalau kita berpegang teguh kepada dua ini, yaitu kitab Allah wa sunnata nabihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitabullah Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang hidup ya di antara kalian setelah aku wafat, maka niscaya dia akan melihat banyak perpecahan di tengah kaum muslimin. Maka bagaimana solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, ya, tamassaku biha, dan berpegang teguhlah, wa'addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah dengan gigi geraham dengan erat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara yang kalian ada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan. Maka poin yang pertama, ya, kita tahu bahwasannya orang itu dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah apabila dia mengambil akidahnya dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau akidahnya pasti berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah juga adalah Ahlus Sunnah tidaklah mengambil Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan pemahaman para salafus saleh, dengan pemahaman para salafus saleh. Siapa yang dimaksud dengan salafus saleh? Ya, mereka adalah al-qurun al-mufaddalah. Mereka adalah generasi terbaik, ya. Yang mana mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, ya, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian setelahnya itu para tabi'in, dan kemudian setelahnya itu para tabi'ut tabi'in. Kenapa kita harus mengikuti pemahaman para salafus saleh? Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
dan sahabatlah yang menyaksikan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang wahyu tersebut, paling tahu tentang bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tersebut dan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam beramal dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama mengambil akidah dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang kedua mengambil akidah dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlus Sunnah pertengahan di antara kelompok-kelompok Islam. Sebagaimana Islam juga pertengahan di tengah-tengah umat. 6. Ya, Ahlus Sunnah pertengahan di antara kelompok-kelompok Islam, sebagaimana Islam juga pertengahan di tengah-tengah umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini ada kata wasatiyah, ya, artinya dalam bahasa Arab ini pertengahan. Wasatiyah, ya, para ulama membagi menjadi dua. Ada wasatiyah ammah, yaitu wasatiyah yang umum, pertengahan yang umum, dan wasatiyah khassah, yaitu pertengahan yang khusus. Adapun wasatiyah ammah yang umum, maka maksudnya adalah Islam. Ya, Islam ini pertengahan di antara semua umat. Nah, di antara contohnya adalah dalam masalah keyakinan kita kepada Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang Yahudi di kubu kiri, ya, mereka benci dengan Nabi Isa alaihi salam. Mereka mendustakan Nabi Isa alaihi salam. Bahkan mereka sampai mau membunuhnya, ya, dan kemudian dihinakan di hadapan orang-orang. Mereka mengatakan wa qaulihim inna qatalna al-masih Isa bin Maryam Rasulullah. Ya, ucapan mereka, kami telah membunuh Isa ibn Maryam Rasulullah, yang mana Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata Allah bantah. Ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tetapi pada hakikatnya mereka tidaklah membunuh Isa, tidaklah mensalib Isa, dan ternyata itu adalah orang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mirip dengan Nabi Isa alaihi salam. Di kubu kanan ada Nasrani. Berbalikan daripada Yahudi, yang mana mereka mengagungkan Nabi Isa alaihi salam sampai menuhankan Nabi Isa alaihi salam, wal iyadu billah. Adapun datang Islam kemudian di pertengahan antara Yahudi dan Nasrani, yang mereka mengatakan Isa abdullahi wa rasuluhu. Isa adalah hamba Allah dan Isa adalah utusan Allah, ya. Abduhu, hambanya Allah, maka ini bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang menuhankan Isa alaihi salam, ya. Ini adalah Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala dan bukan Tuhan. Adapun rasuluh, ya, rasulnya, maksudnya ini bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mendustakan Rasul. Nah, ini contoh wasatiyah pertengahan Islam di antara tengah-tengah sekelompok umat. Nah, kemudian yang kedua yaitu wasatiyah khassah. Wasatiyah yang umum maksudnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah kelompok-kelompok kaum muslimin. Nah, maka di antara contohnya adalah di dalam masalah takdir, di sana ada Jabriyah dan juga ada Qadariyah. Jabriyah, mereka meyakini bahwasannya kita sebagai hamba ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sesuatu, ya, dan kita tidak mampu untuk memilih daripada perbuatan tersebut. Ya. Kita adalah orang-orang yang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun, ya, amalan tersebut, dan kita tidak diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih antara yang satu dengan yang dua. Artinya apa? Dalam akidah Jabriyah, apabila seseorang sholat, berarti pada hakikatnya Allah yang sholat. Ketika seseorang melakukan maksiat, berarti pada hakikatnya Allah yang melakukan maksiat. Wal iyadu billah.
Ini adalah kelompok-kelompok di kubu kiri. Ada Jabriyah, ya. Kemudian ada juga lawannya yaitu Qadariyah di kubu kanan, yang mereka mengatakan kita adalah ya manusia, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah yang menciptakan amalan kita tersendiri. Kita adalah yang menciptakan amalan kita sendiri, dan tidak ada ikut campurnya takdir di situ. Tidak ada ikut campur takdir Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan di antara Jabri dan juga Qadariyah. Nah, kita katakan takdir Allah ada, tapi kita juga sebagai hamba diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih jalan yang kita tempuh. Nah, contoh lagi misalnya dalam bab asma wa sifat, ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada kelompok Islam, ada mumathilah yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan di kubu kanan ada mu'attilah, ya, atau orang-orang yang menafikan, menghilangkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa dia nafikan, dia hilangkan asmaullah wa sifatuhu, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya? Karena kata mereka, kalau kita tetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka Allah sama seperti makhluk. Akhirnya mereka hilangkan semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan di antara mumatsilah yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dan juga di antara Mu'attilah yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contohnya lagi adalah ya Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan di antara Murji'ah dan Wa'idiyah. Ya, ini agak sedikit kita lebih fokus karena akan ada banyak nama-nama atau keyakinan-keyakinan dalam akidah di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Di dalam misalnya pelaku dosa besar di kubu kanan ada Murji'ah yang mereka mengatakan bahwasannya pelaku dosa besar itu tetap dikatakan sebagai mukmin kamilul iman, mukmin dan imannya sempurna walaupun dia melakukan dosa besar. Di kubu kiri ada Khawarij, ada Mu'tazilah, atau mereka dinamakan sebagai Wa'idiyah. Nah, yang mana mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwasannya pelaku dosa besar itu keluar dari agama Islam. Pelaku dosa besar maka keluar daripada Islam. Maka orang yang berzina misalnya, maka dia telah kafir. Ya, ini ada kelompok sebagian kaum muslimin yang mengkafirkan orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar. Ya, di antaranya adalah Khawarij, di antaranya juga adalah Mu'tazilah. Ya. Karena mereka meyakini bahwasanya iman itu satu cabang saja. Iman itu satu cabang, dan ya tidak yang kita yakini bahwasanya iman itu adalah sesuatu yang bisa bertingkat-tingkat dan bercabang. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rasa malu itu bagian daripada iman. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Nah, iman itu ada 60 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq, dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan rasa malu merupakan cabang daripada iman. Kalau mereka tidak meyakini itu, mereka meyakini bahwasanya iman itu hanya satu. Kalau seseorang melakukan maksiat dan dosa besar, maka ya sudah keluar dari nama iman. Ya, sebagian lagi Murji'ah, kebalikan daripada Khawarij. Maka Ahlussunnah pertengahan. Ahlussunnah mengatakan bahwasannya orang yang melakukan dosa besar, dia tetap dikatakan mukmin, tapi naqisul iman, tetapi imannya kurang. Ya, dan banyak contoh-contohnya, ya, wasatiyah yang khusus pertengahan, bahwasanya Ahlussunnah pertengahan di antara kelompok-kelompok yang lainnya, termasuk dalam masalah sahabat, ya. Sebagian mencela sahabat, ya. Sebagian terlalu memuliakan sahabat, ya, bahkan sampai menuhankan Ali radhiyallahu taala anhu, seperti Syiah Rafidhah, ya. Ada sebagian yang mencaci maki sahabat, mengkafirkan sahabat, ya.
kemudian keluar daripada kepemimpinan Ali radhiyallahu taala anhu seperti Khawarij, ya. Dikatakan Khawarij karena mereka keluar daripada kepemimpinan Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, dan banyak contohnya. Ini kita tidak mungkin bahas satu persatu. Intinya adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah, pertengahan di antara semua kelompok-kelompok Islam. Ya, yang satu menafikan sifat-sifat Allah, yang satu terlalu berlebihan sehingga menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka Ahlus Sunnah pertengahan. Nah, kemudian ciri-ciri yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ahlus Sunnah mengambil seluruh nas yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengambil sebagiannya kemudian meninggalkan sebagian yang lain dalam satu masalah. Ya, contohnya misalnya dalam masalah iman, maka ada di sana Murji'ah yang tadi saya katakan mengambil nas-nas yang berkaitan dengan janji Allah Subhanahu wa taala, ya bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah sediakan surga bagi orang yang beriman. Mereka mengambil nas-nas yang tersebut dan meninggalkan nas-nas yang berisikan ancaman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang melakukan pembunuhan akan diberikan ganjaran demikian, orang yang minum khamar akan diberikan ganjaran demikian, yang diberikan ancaman demikian, maka mereka tidak mengambil nas-nas yang tersebut. Ya. Kebalikan daripada Murji'ah adalah Khawarij, yang mereka mengambil nas-nas, ya, teks-teks Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan nas-nas yang berisikan tentang janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga mereka gampang mengkafirkan orang, ya. Contohnya lagi adalah Mumatsilah yang mengambil nas-nas yang berkaitan dengan isbat dan juga meninggalkan dalil yang menunjukkan at-tanzih atau penyucian Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada serupa dari makhluknya. Nah, berbeda dengan misalnya Mu'attilah daripada Mumatsilah yang mereka mengambil nas-nas yang berkaitan dengan at-tanzih atau tadi pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tidak sama dengan makhluknya, mereka ambil dalil-dalil tersebut, kemudian mereka meninggalkan dalil-dalil isbat yang mengisbatkan, yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan, ya. Bukan pertengahan, tapi mereka mengambil semua nas-nas, ya, kemudian mereka mengeluarkan suatu hukum dari semua nas-nas tersebut, ya. Tidak mengambil sebagian kemudian meninggalkan sebagian yang lain, maka ini cacat dalam beristidlal, dalam mengambil hukum, ya. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah juga, ya, bahwasannya Ahlus Sunnah meyakini, ya, tidak akan bertentangan antara nas yang sahih dengan akal yang sehat. Ahlus Sunnah meyakini bahwasannya tidak akan bertentangan antara nas yang sahih dengan akal yang sehat, ya. Maka kalau ada orang mengatakan nas Al-Quran bertentangan dengan akal kita, atau misalnya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertentangan dengan akal kita, akal yang sahih, maka ketahuilah bahwasannya itu bukan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Maka Ahlus Sunnah meyakini tidak ada pertentangan antara nas yang sahih, ingat, nas yang sahih dan juga akal yang sehat. Maka kalau ada seakan-akan bertentangan, ya, maka para ulama mengatakan imma nasnya yang tidak sahih wa imma akalnya yang tidak sehat. Kalau ada pertentangan, ya, atau seakan-akan bertentangan, maka harus dicek dulu, ya, apakah nasnya tersebut sahih atau tidak, atau misalnya akal kita untuk memahami yang tidak sehat. Nah, makanya kenapa tidak akan bertentangan? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat ini, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan akal kita. Maka bagaimana mungkin Allah menciptakan akal kita bertentangan dengan syariat yang Allah turunkan? Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur perkataan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka sekali lagi bahwasanya akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwasanya tidak akan pernah bertentangan
nas yang sahih. Syaratnya nas yang sahih dengan akal yang sehat. Ya, kalau akalnya sakit maka Allah Taala a'lam. Nah, oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menulis sebuah kitab namanya Muwafaqatu Sahihil Manqul li Sarihil Ma'qul. Ya, atau dikenal dengan Dar'u Ta'arud Al-Aql wan Naql. Ini dibahas dalam 6 jilid, ya, kurang lebih ada 6 jilid tergantung cetakan 6. Membahas satu masalah, ya, bahkan sampai 6 jilid 6. Ya, baik. Maka itulah di antara ciri Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bahwasanya Ahlussunnah meyakini tidak akan bertentangan antara akal yang sehat dengan nas yang sahih, ya. Kalaupun seakan-akan ada bertentangan, maka dicek, ya, imma yang salah adalah nasnya atau tidak sahih, tidak fiqh, tidak thabit, ya, tidak thabit, imma nasnya yang tidak thabit atau akalnya yang tidak sehat. Kemudian di antara ciri-ciri Ahlussunnah juga adalah Ahlussunnah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW apabila terjadi perselisihan di antara al-a'immah al-mujtahidin, di antara imam-imam mujtahidin. Ya, kalau kita temukan misalnya perkataan Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan perkataan ulama yang lain misalnya, ya, atau misalnya perkataan Ibnu Katsir berbeda pendapat misalnya dengan perkataan Imam As-Suyuti dan yang lainnya, maka perbedaan ini harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran surah An-Nisa, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kalian berselisih tentang satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maka para ulama mengatakan di sini maksud kembali kepada Allah adalah kembali kepada Al-Quran, dan maksud kembali kepada Rasulullah SAW adalah kembali kepada Sunnah Nabi SAW setelah beliau wafat. Tapi kalau beliau masih hidup, maka kembalikan kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah wafat, maka kembalinya kepada mana? Kepada kembalinya kepada Sunnah, ya, Sunnah Nabi SAW. Demikian pula disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, "Hadza amrun minallah," ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, apabila terjadi perselisihan di antara usuluddin dan furu'nya, baik itu usul ataupun furu' dalam masalah agama, maka kembalikan kepada Al-Kitab wa Sunnah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Al-Imam Asy-Syaukani, ya, Imam Asy-Syaukani beliau mengatakan ittafaqal muslimun, kaum muslimin sepakat, ya, sepakat kaum muslimin, salafuhum wa khalafuhum, baik yang sudah berlalu ataupun yang khalaf, yang zaman sekarang, ya, yang belakangan, min asri sahabati radhiyallahu taala anhum, dari zamannya sahabat ila asrina hadza, sampai zamannya beliau, yaitu di abad ke-13 Hijriah, annal wajiba, kata beliau, bahwasanya wajib indal ikhtilaf, di dalam perkara yang diperselisihkan, fi ayyi amrin min umurid din, ya, dari satu perkara di antara perkara-perkara agama, ya, bainal a'immatil mujtahidin, di antara di antara para imam-imam yang mujtahidin, apa yang wajib? Huwa ar-raddu ila kitabillahi subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu kembali kepada Al-Quran, ya, kitabullah, dan juga kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini slogan yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Maka ketika ada orang yang tidak senang dengan slogan ini, maka dipertanyakan, ya, ini yang membuat slogan adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun secara tidak langsung, tetapi ya isyarat dari Al-Quran bahwasanya ketika terjadi perselisihan, maka kita kembali kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara ciri ahlu sunnah juga adalah ahlu sunnati wal jamaah berkeyakinan, ya, bahwa keadilan wajib ditegakkan baik kepada yang sepemahaman ataupun yang tidak sependapat. Nah, baik yang sama paham ataupun yang beda paham. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza qultum fa'dilu,"
walau kana dza qurba. Dan apabila kamu berbicara, maka lakukanlah secara adil, ya. Lakukan secara adil sekalipun dia kerabatmu. Ini orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang ada hubungan kerabat dengan kita. Orang-orang yang sepaham dengan kita, atau satu paham dengan kita, ya. Bagaimana dengan orang-orang yang beda paham dengan kita? Nah, Allah mengatakan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'diluhu aqrabu littaqwa." Dalam surah Al-Maidah ayat 8 Allah mengatakan, dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Jangan sampai kita benci sama orang kemudian kita tidak adil. Ya. Orang yang tidak sepaham dengan kita tidak adil. Ya. Dari manapun dia berasal, apapun bahasa dia, apapun warna kulitnya, tapi kalau dikatakan adalah hak, maka kita terima. Ya. Tidak boleh kita tidak berlaku adil cuma karena berbeda pemahaman. Ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak melihat daripada ras, ya, suku, bangsa, warna kulit. Tapi patokan Ahlus Sunnah adalah kebenaran. Kalau yang dikatakan adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi salaf, ucapan Allah, ucapan Rasul, dan sesuai dengan pemahaman para salaf, maka kita terima. Kita terima. Siapapun yang menyampaikannya, apapun rasnya, ya, apapun warna kulitnya, bangsa manapun, bahasanya apapun, ya. Tapi kalau itu kebenaran, maka Ahlus Sunnah menerima kebenaran tersebut, ya. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka keadilan mereka itu sesuai dengan apa? Dengan syahwat mereka. Mereka mencaci maki para sahabat, mereka katakan adil. Padahal ini keadilan yang muncul dari syahwat mereka, hawa nafsu mereka. Makanya mereka banyak mengkafirkan, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan sampai mereka mengkafirkan para sahabat. Kenapa? Karena keadilan itu muncul daripada syahwat mereka dan hawa nafsu mereka. Adapun Ahlus Sunnah tidak. Mereka menerima kebenaran, menerima yang hak dari siapapun itu yang menyampaikannya, ya, dari rasnya seperti apa, warna kulitnya seperti apa, bahasanya apapun itu, tidak melihat daripada ke situ, ya, daripada kebenaran yang ada, maka itulah yang kita terima. Kemudian yang berikutnya, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlus Sunnah tidak memiliki imam yang diagungkan. Ahlus Sunnah tidak memiliki imam yang diagungkan, ya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbeda dengan kelompok-kelompok tertentu, misalnya mereka mengambil seseorang jadi imam mereka, dan mereka menjadikan seakan-akan perkataan imam adalah wahyu atau syariat yang turun kepada mereka, sehingga apapun yang dikatakan imam pasti betul. Dan siapa saja yang mencintai imam mereka, maka mereka cintai orang tersebut. Dan siapa yang membenci imam mereka, maka mereka benci orang tersebut. Maka ini bukanlah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya, ya, memiliki imam satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah akidah. Kembali lagi, di dalam masalah akidah, ya. Dalam masalah siyahah politik, maka kita punya imam, kita punya presiden, maka itu bukan hal yang dimaksud, ya. Yang dimaksud adalah imam ini dalam masalah akidah kita, dalam masalah kita beragama, maka tidak ada yang maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita menjadikan imam seseorang yang tidak maksum, dan kita seakan-akan mensucikan dia, kita seakan-akan menjadikan dia adalah orang yang maksum, yang perkataannya kita selalu terima, dan apa saja yang menyelisih perkataan imam mereka, maka kita tolak walaupun dari nas-nas yang sahih. Wal'iyadu billah. Maka ini bukanlah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, karena kata Imam Malik radhiyallahu taala anhu, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak ucapannya. Setiap orang, siapapun, bahkan para sahabat, bisa diambil, bisa ditolak, ya, karena mereka adalah orang yang tidak maksum, ya. Tahu bahwasannya kemuliaan para sahabat, tapi bukan berarti kemudian mereka menjadi maksum, gitu. Artinya tidak semua ucapan kita ambil, ya, tetapi yang kita ambil dengan mutlak adalah illa sahib hadzal qabr, kata Imam Malik, kecuali penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Adapun para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka adalah manusia biasa seperti pada umumnya, maka mereka juga bisa terjadi kesalahan dalam berucap, dalam bertingkah, ya mereka juga manusia biasa pada umumnya. Oleh karena itu, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah hanya menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam imam yang diagungkan dan yang kita uh, menjadikan kudwah, ya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya, ya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Maka siapa saja yang kalau dia menemukan antara ucapan imamnya dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia mengedepankan ucapan imamnya, maka dia telah masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala ini yang mana kata Allah, jangan sampai kalian mendahulukan, ya, sesuatu apapun itu di atas Rasul dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada ucapan imam, ada ucapan para ulama bertentangan dengan nas yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau misalnya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mana yang kita ambil? Yang kita ambil adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena itulah yang hak. Ya pasti kalau bertentangan maka harus ada salah satu yang hak, ya. Artinya bukan berarti kita merendahkan para ulama, kita merendahkan para a'immah, tidak. Tapi kita yakin bahwa mereka adalah manusia yang mujtahid, mereka berijtihad, ya, tapi tentu mereka juga punya kekeliruan, ya, barangkali mereka tergelincir dalam suatu masalah, maka kita katakan itu adalah sifat manusiawi. Nah, tapi kita sebagai muslim, tugas kita apa? Jangan sampai kita mendahulukan seseorang daripada Allah dan Rasulnya. Di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, tamatta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadis ini. Ibnu Abbas mengatakan, tamatta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suatu ketika pernah haji tamattu'. Faqala Urwah ibn Zubair. Kemudian ada sahabat Nabi, Urwah ibn Zubair radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, naha Abu Bakr wa Umar anil mut'ah. Bahwasanya Abu Bakar dan Umar dahulu melarang dari haji tamattu'. Ya, lihat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika mendengar perkataan Urwah bin Zubair, maka beliau marah, ya, dengan marah yang luar biasa. Aku melihat mereka ini seakan-akan hampir binasa. Aku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu naha Abu Bakar wa Umar. Aku membawakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka mengatakan dilarang oleh Abu Bakar dan dilarang oleh Umar. Artinya apa? Dari hadis ini kita tahu bahwasannya hatta perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtihadnya Umar, ijtihadnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhum, kalau bertentangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang kita ambil adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian kita merendahkan Abu Bakar dan Umar? Tidak. Karena ini merupakan ijtihad mereka yang boleh jadi di saat itu ada maslahat yang mereka kedepankan. Sehingga mereka melarang untuk orang-orang haji tamattu'. Intinya yang kita ambil adalah jangan sampai kita mendahulukan perkataan orang lain, mendahulukan seseorang, sesuatu apapun itu, ya, di atas daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akidah Ahlus Sunnah, ya, tidak menjadikan yang disucikan, bahkan sampai ada kelompok yang sampai menuhankan imamnya, subhanallah. Ya. Nah, ini adalah suatu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mereka tidak menjadikan imam yang diagungkan, yang semua perkataannya dianggap benar, tidak pernah ada kesalahan, ya, dan apapun yang menyelisih perkataannya maka ditolak, bahkan sampai dalil pun ditolak sama mereka, maka ini bukanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian ciri yang berikutnya, Ahlus Sunnah sangat menjaga persatuan dan kebersamaan, ya,
memperingatkan umat serta menyeru untuk meninggalkan sebab-sebab perpecahan dan perselisihan. Saya ulangi lagi, Ahlus Sunnah menjaga persatuan dan kebersamaan. Kemudian memperingatkan umat serta menyeru untuk meninggalkan sebab-sebab perpecahan dan perselisihan. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berpecah belah. Ya, berpecah belah. Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin, janganlah kamu jadi seperti orang-orang musyrik. Kenapa orang-orang musyrikin itu? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap golongannya merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini dalam surat Ar-Rum ayat 31 dan juga 32. Allah mengatakan innamal muslimuna ikhwatun. Kita ini sebagai muslim ini satu saudara. Kita ini sebagai muslim saudara. Al-muslim akhul muslim. Ya, muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah saudara. Ya, maka adapun kelompok yang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sangat bersungguh-sungguh untuk memecah belah umat. Mereka mengadu domba umat. Mereka ingin umat berpecah. Tidak ada usaha menyatukan umat. Itu diantara ciri-ciri Ahlul Dhalal, kelompok yang sesat. Oleh karena itu, kita temukan bahwasannya Ahlus Sunnah mewajibkan taat kepada siapa? Pemerintah, pemimpin. Ahlus Sunnah mewajibkan taat kepada pemimpin. Apa buah daripada kita taat kepada pemimpin? Apa hasilnya kalau kita taat kepada pemimpin? Selagi tidak memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara buah kita taat kepada pemimpin adalah persatuan. Maka berbeda dengan Khawarij yang mereka mau keluar daripada pemerintahan yang resmi. Akhirnya apa? Banyak darah yang tumpah. Ya, banyak kaum muslimin terbunuh. Banyak kebencian di tengah kaum muslimin. Ya. Dan banyak asar-asar atau bekas-bekas daripada perpecahan tersebut. Ya, inilah yang menjadikan umat terpecah belah. Di antaranya adalah keluar dari pemerintahan yang sah. Ya. Selagi pemerintah tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, maka kita taati. Dan itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berspekulasi terhadap, atau ulangi, Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak berspekulasi dengan akal semata dalam perkara-perkara gaib. Dalam perkara-perkara gaib, ya. Mereka tidak semata-mata menggunakan akal mereka dalam perkara gaib. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena akal kita ini terbatas. Dan masalah akidah kebanyakannya adalah masalah yang gaib. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu, bahwasanya Allah punya nama-nama dan sifat-sifat Allah, sifat-sifatnya. Kemudian kita yakin bahwasanya ada para malaikat yang bertugas. Kita meyakini bahwasanya ada dulu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Bahwasanya dulu ada rasul yang Allah utus setiap umat, bahwasanya akan ada hari akhir, bahwasanya akan ada surga neraka, ya. Maka ini semua perkara-perkara yang gaib. Yang kalau akal kita main di situ, maka setiap orang bisa berspekulasi ya sesuai dengan hawa nafsunya. Maka kalau akal dia mengatakan A, ya, maka nas-nas yang didapati akan digiring kepada A. Kalau akal dia mengatakan B, maka kalau dia mendapati nas-nas yang bertentangan, dia giring kepada ucapan B. Nah, inilah di antara ciri Ahlus Sunnah yang mereka tidak berspekulasi dengan akal semata dalam perkara-perkara yang gaib. Tapi akal itu dijadikan apa? Pengikut daripada nas-nas yang sahih. Nah, akal kita mengikuti nas-nas yang sahih. Baik. Contoh, ketika seseorang menggunakan akal dalam perkara gaib adalah yang satu mengatakan bahwasanya Allah di mana-mana. Yang satu lagi dengan akalnya mengatakan Allah tidak bertempat, Allah di mana-mana. Yang satu lagi mengatakan Allah tidak di mana-mana. Yang satu mengatakan Allah tidak di mana-mana, yang satu mengatakan Allah di mana-mana. Ini kan kontradiktif.
Kenapa bisa berbeda seperti ini? Karena mereka menggunakan akal masing-masing. Dan setiap akal orang berbeda. Setiap akal orang berbeda. Bayangkan kalau semua orang boleh menggunakan akalnya dalam perkara-perkara yang gaib. Tanpa ada nas di sana. Maka akan banyak terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan nas sebagai nahkodanya, kemudian akal kita mengikutinya. Begitu. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri Ahlus Sunnah juga bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap teguh dan konsisten, tidak diubah oleh waktu serta tidak diguncang oleh hawa nafsu dan fitnah. Itulah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dari zaman sahabat Nabi SAW sampai saat ini Ahlus Sunnah cuma satu. Mau yang di barat, mau yang di timur, mau yang di utara, mau di selatan, semua satu. Dakwah mereka satu. Mau yang di Madinah, mau yang di Irak, mau yang di Iran, mau di Indonesia, mau di mana lagi, semuanya. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah satu. Karena hak itu adalah satu. Tidak berpecah belah. Ya. Maka berbeda dengan kelompok sesat di antara kaum muslimin. Ya. Di antara kelompok-kelompok yang sesat, mereka dahulunya satu. Kemudian dengan berjalannya waktu, berpecah lagi yang satu ini menjadi 3. Kemudian dari 3 menjadi 5. Kemudian berubah menjadi 20. Jadi 100. Bahkan lebih daripada itu. Maka ketahuilah bahwasannya terjadi seperti ini. Kenapa? Karena usul yang mereka bangun ya itu sangat lemah. Sehingga banyak akhirnya kemudian muncullah kelompok-kelompok baru yang menisbatkan kepada kelompok tersebut. Semua kelompok ini ya menisbatkan kepada satu kelompok, seperti misalnya Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Maka banyak Syiah jenis-jenisnya. Ya, ada Zaidiyah, ada Rafidah, ada Itsna Asyariyah dan yang lainnya. Maka satu kelompok ini berpecah kemudian akhirnya menjadi banyak kelompok. Maka ini bukanlah di antara ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah dari zaman dulu sampai sekarang maka satu, dakwahnya satu. Maka yang berbeda hanyalah tampilan ya, karena berbeda zaman. Kemudian cara menyampaikan mungkin atau wasilah yang mereka gunakan. Kalau zaman dulu tidak ada Zoom, tidak ada YouTube, tidak ada Instagram, maka sekarang sudah ada. Maka itu perbedaan yang masalah dunia. Pun dakwahnya, isinya, urgensinya maka sama semua. Sama semua akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ciri yang berikutnya yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah mencintai dan membenci sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sabuni beliau mengatakan tentang ahlul haq atau ahlus sunnah. Beliau mengatakan ahlus sunnah itu wa yatahabbuna fid din wa yatabaghaduna fihi. Mereka itu cinta dan bencinya karena agama. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan beliau disyarah oleh Syekh Abdullah Ar-Rajihi di dalam kitab Syarah Aqidah Salaf wa Ashabil Hadis. Beliau mengatakan inna ahlal haq, sesungguhnya ahlul haq yatahabbuna fid din wa yatabaghaduna fihi. Mereka cinta dan benci karena agama, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza aslu min usulil iman, dan ini merupakan usul, pondasi dari pondasi-pondasi iman, min usulil iman. Dari usul iman, ya. Maka kalau kita cintanya, bencinya bukan karena agama, ya. Bukan karena kita cinta seseorang, menasehatinya karena agama, atau misalnya kita benci bukan karena agama, maka ini dipertanyakan apakah kita wal'iyadu billah ya termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak. Nah, taib, maka Ahlus Sunnati wal Jamaah ketika menghadapi al-mukhalifin, orang yang berbeda dengan dia, ya, orang yang menyimpang, orang yang melakukan kesyirikan, orang yang melakukan kebid'ahan,
orang yang melakukan maksiat, semuanya mereka cinta dan bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bencinya karena Allah Subhanahu wa taala, cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian berikutnya, di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah tunduk kepada kebenaran dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada wahyu yang Allah turunkan, baik itu Al-Quran maupun hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tunduk secara mutlak kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul. Ini secara mutlak, ya. Taati Allah dan taati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah mengatakan innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dalam surah An-Nur ayat 51 Allah mengatakan satu-satunya ucapan yang diucapkan oleh orang mukmin ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia menetapkan hukum di antara mereka, apa ucapan mereka? Sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar dan kami taat. Dan merekalah orang-orang yang beruntung, ya. Maka berbeda dengan kelompok-kelompok yang ada dalam Islam ketika datang nas, datang Al-Qur'an, datang hadis Nabi, maka kemudian mereka palingkan, oh maksudnya begini, bukan begitu. Maksudnya ini, bukan itu. Subhanallah. Ya. Orang-orang mukminin, Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika datang nas, datang Al-Qur'an, datang hadis yang sahih, maka mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Kami dengar ya Allah, kami patuh. Ya, begitu. Itulah ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka berbeda dengan orang-orang yang di luar daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ada perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan amantu billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada apa yang datang dari Allah ala muradillah, sesuai maunya Allah. Sesuai maunya Allah, bukan maunya kita. Wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulillah, wa bima jaa'a 'an Rasulillah, dan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ala muradi Rasulillah, sesuai dengan maunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan maksud dan tujuannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan tujuan maksud kita. Sehingga kita mengambil nas, mengambil Al-Qur'an untuk menyelewengkan, untuk membenarkan apa yang kita yakini. Dan padahal itu bertentangan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tunduk patuh kepada kebenaran dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada wahyu yang Allah turunkan, baik itu Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kita bahas agak singkat karena melihat waktu. Di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini perlu kita fokus, ya, karena pembahasannya sedikit asing di tengah kaum muslimin. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menerima kata-kata yang bersifat umum, atau para ulama mengatakan al-alfaz al-mujmalah. Ini diartikan sebagai lafaz-lafaz yang umum dalam masalah akidah, ya. Sekali lagi, dalam masalah akidah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menerima kata-kata yang bersifat umum sebelum dipertegas atau dirinci terlebih dahulu. Baik, kita jelaskan sedikit. Apa itu al-alfaz al-mujmalah? Lafaz-lafaz yang umum itu apa? Yang dimaksudkan oleh para ulama. Al-alfaz al-mujmalah itu adalah lafaz-lafaz yang bisa mengandung makna yang hak dan bisa juga mengandung makna yang batil. Dia bisa mengandung dua, yang hak dan yang batil. Seperti contohnya misalnya, apakah Allah itu jism? Apakah Allah itu sesuatu yang berbentuk, sesuatu, atau kita katakan tubuh? Apakah Allah itu jism? Kalimat jism ini
tidak ada dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Kemudian orang-orang di zaman ini, atau bahkan dari zaman sebelum-sebelum kita, maksudnya di zaman mutaakhirin, menggunakan kalimat jism. Nah, ini kan lafadz yang bisa mengandung batil, bisa mengandung hak. Atau misalnya arah, dalam bahasa Arab itu jihah. Apakah Allah punya arah? Apakah Allah itu memiliki arah? Maka ahli sunnati wal jamaah tidak menerima serta-merta, tapi perlu dirinci terlebih dahulu. Perlu dipertegas terlebih dahulu. Kalau yang dimaksudnya itu arah adalah ulu, tinggi, maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas 'arsy. Ini adalah al-'ulu wal irtifa', tinggi, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tinggi zatnya dan juga sifatnya. Zatnya Allah Subhanahu wa taala tinggi, sifatnya Allah juga tinggi. Maka ini contoh daripada al-alfaz al-mujmalah, jism, ya, jauhar yang lainnya. Maka subhanallah banyak kata-kata yang baru yang tidak ditemukan di zaman para salafun salih. Maka lafaz-lafaz seperti ini kita tanya dulu maksudnya apa. Kalau maksudnya adalah tinggi, sifat tinggi bagi Allah, berarti benar. Tapi kalau jihah maksudnya adalah arah, bahwasanya Allah tidak memiliki arah, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di samping kiri kanan, Allah tidak di depan di belakang, maka dari mana ini datang pemahaman seperti ini? Dari mana pemahaman ini datang? Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Ya. Nah, maka kita tolak kalau mana demikian. Kalau mananya yang batil, kita tolak. Tapi kalau mananya hak, maksudnya hak, ya, maka kita terima, maknanya terima, tapi lafadznya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, karena lebih baik kita memakai lafaz-lafaz syariat daripada kita menggunakan lafaz-lafaz yang tidak ada nas-nas yang menunjukkan akan hal tersebut. Nah, dan kelompok-kelompok sesat banyak ya terjatuh dalam kesesatan karena sebab apa? Sebab al-alfaz al-mujmalah ini, yaitu lafaz-lafaz yang umum yang digunakan. Contohnya misalnya Mu'tazilah itu menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena ada satu lafaz yang mujmal, yaitu jism. Mereka mengatakan kalau Allah itu dikatakan jism, mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, karena satu lafaz yang mujmal ini, lafaz yang itu jism. Begini mereka memahaminya seperti ini, kalau seandainya Allah memiliki sifat, maka sesuatu yang memiliki sifat itu pasti ada jism, pasti berbentuk, pasti tubuh. Ya, sifatnya misalnya apapun segala sesuatu di bumi ini yang memiliki sifat berarti dia jism, berarti dia berbentuk. Ya. Dan jism ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak layak dikatakan berbentuk jasad, sehingga akhirnya apa? Mereka menafikan sifat bagi Allah. Mereka menafikan seluruh sifat bagi Allah. Allah dikatakan Ar-Rahim, tidak. Allah Al-Ghafur, tidak. Allah ya Maha melihat, Sami', mendengar, tidak. Semua tidak, mereka menafikan semua. Kenapa? Karena segala sesuatu yang memiliki sifat pasti dia berjism, dan jism tidak boleh bagi Allah. Nah, ini pemikiran yang dari mana datangnya saya tidak tahu, wallahu taala a'lam ya. Tetapi ini pastinya datang dari syahwat mereka, dari syaitan yang membisikkan kepada mereka ya. Sebagian ada kelompok kaum muslimin yang menafikan sifat-sifat Allah kecuali beberapa saja. Misalnya hayy, al-haya, sifat al-haya, sifat hidup ya. Allah itu hidup, ya Allah hidup. Kemudian sifat al-wujud, sifat ada. Allah ada, ya Allah wujud, Allah ada. Allah pasti ada, Allah pasti hidup. Baik. Sifat yang lain kemana? Tidak ada. Karena kalau kita tetapkan sifat-sifat yang lain, mendengar, melihat, maka seakan-akan kita menyamakan Allah dengan makhluk. Maka bantahnya gampang. Kenapa antum tetapkan sifat wujud dan haya, ada dan hidup bagi Allah? Bukankah makhluk juga hidup dan ada? Kalau antum mengatakan dengan argumen seperti itu, misalnya, maka sudah nafikan semua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nafikan juga wujud bagi Allah, nafikan juga haya bagi Allah. Kenapa antum hanya mengisbatkan ya, menetapkan sifat tertentu dan menafikan sifat yang lain? Allah As-Sami', Allah Al-Basir, dan ini ada.
Ya, maka ini berangkat dari akal mereka yang dhaif, akal mereka yang lemah. Nah, taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ahlus sunnati wal jamaah memerintahkan untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melarang keras dari perbuatan sesuatu yang diada-adakan. Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka tinggalkanlah, buang sejauh-jauhnya. Nah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya, siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara dalam agama kami yang tidak ada sumbernya, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Ya. Baik. Kemudian ciri yang berikutnya. Ahlus sunnati wal jamaah tidak mengkafirkan atau membid'ahkan seseorang kecuali dengan syarat-syarat tertentu dan hilangnya penghalang-penghalangnya. Ahlus sunnah tidak mengkafirkan, tidak membid'ahkan seseorang kecuali dengan syarat-syarat tertentu, ya harus terpenuhi syarat-syaratnya, dan hilangnya mawani', hilangnya penghalang-penghalang. Nah, ini cukup panjang pembahasannya, dan para ulama sudah menuliskan ya bab tersebut di dalam kitab-kitab mereka. Intinya adalah jangan sampai kita ya asal-asalan di dalam ya, mengkafirkan seseorang. Ini kafir, ditanya ini ahlul fulani ahlul bid'ah, di fulani ahlul fisq, orang fasik dia. Si fulan ini adalah ahlul syirik, syirik dia. Ya, maka tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Ya, para ahlus sunnati wal jamaah sudah memberikan kepada kita arahan untuk ya dalam perkara takfir, perkara yang berat, bukan perkara yang ringan. Mentakfir, mentabdi', mentafsik, ya membid'ahkan, memfasikan orang, mengkafirkan orang, ini perkara yang berat, subhanallah. Maka perlu kita belajar terlebih dahulu tentang hal tersebut. Ya, jangan semena-mena kita mudah sekali bisa mengucapkan ahlul bid'ah, mudah sekali bisa kita mengatakan kafir, fasik. Ya, subhanallah, ini perkara yang tidak diucapkan oleh ahlus sunnati wal jamaah. Nah, kemudian di antara ciri ahlus sunnah wal jamaah, ya ahlus sunnah memperhatikan pemenuhan maslahat, ya maslahat yang terjadi di tengah-tengah umat, dan mencegah daripada kemudaratan atau mafsadah atau kerusakan. Ya, mereka memikirkan bagaimana terjadinya maslahat dan juga melarang atau menghindari atau pencegahan dari mafsadah atau kerusakan. Nah, li'annahum ya'lamuna anna syari'ah ja'at bitaqril masalih wa takmiliha wa ta'til al-mafasid wa taqliliha. Karena mereka tahu bahwasannya syariat ini datang, syariat Allah Subhanahu wa taala ini datang untuk menegaskan maslahat kebaikan untuk umat dan menyempurnakannya, serta untuk meniadakan mafsadat, kerugian, kemudaratan, kerusakan, dan untuk menguranginya. Ya. Ingat, ini diucapkan wa taqliliha, untuk menguranginya, bukan untuk menghilangkannya. Jadi syariat Islam datang bukan untuk menghilangkan segala macam keburukan, bukan, tapi untuk menguranginya. Makanya ketika ada orang mengatakan, kenapa syariat Islam sudah datang kok masih banyak orang yang melakukan maksiat? Syariat datang untuk merubah orang-orang dan juga untuk mengurangi keburukan yang terjadi. Adapun kalau masih terjadi keburukan, maka itu bukanlah bukanlah tugas daripada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala atau sebagai ahlu sunnah wal jamaah untuk menghilangkan semua itu, tidak. Karena kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha dan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya. Bukan kemudian menghilangkan semua akhlak yang buruk, tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi namimah, tidak ada lagi ghibah, tidak, ya. Tapi yang Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Adapun kalau terjadi mafsadah, maka itu di luar daripada syariat Islam. Artinya kita berusaha dan hasilnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak sekali ciri-ciri ahlu sunnati wal jamaah, dan qadarullah karena waktu kita sangatlah terbatas, ya, dan waktu setempat di Madinah juga sebentar lagi akan azan. Oleh karena itu ana mohon maaf apabila
tidak sampaikan semua materi yang kami tulis, ya, tapi kurang lebih itulah poin-poin penting dan ciri-ciri yang sangat penting untuk kita ketahui terkait Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mudah-mudahan dengan kita tahu bahwasannya ada ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mesti kita kenali, dan mudah-mudahan kita bisa bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Mudah-mudahan kita juga termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwasannya poin penting yang saya bahas semua ini adalah penyimpangan mereka, ya, perkataan mereka, keyakinan mereka, dan sama sekali bukan menghukumi orang per orang atau personal, ya. Jangan sampai kemudian kita keluar dari sini, ente ahlul bid'ah, ente ahlul syirik, tidak. Bukan seperti itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bermuamalah, ya. Nah, demikian yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari pribadi yang dhaif, yang lemah, ya, yang fakir, dan juga dari syaitan. Nah, mohon maaf. Insyaallah taala kita cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.